Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata cara buang air. Jadi buang air itu ada dua ya, buang air besar dan buang air kecil. Kalau istilah bahasa kampung kita, bakami itu buang air kecil, bahira itu buang air besar. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita buang air kecil ya. Jadi yang pertama, hal-hal yang disunahkan ketika kita buang air besar atau buang air kecil ada 9 macam. Apabila kita laksanakan ini, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah. Jadi bahira bakami pun dapat pahala asal kita tahu ya, asal tahu caranya. Nah itu, asal kita tahu caranya. Baik, yang pertama, ketika buang air besar atau buang air kecil, bakami atau bahira itu lah, yang pertama kita menyediakan air atau batu. Nah kalau zaman dulu kan batu, mungkin jarang ada banyu ya lah, kayak di gunung misalnya, kayak di Gunung Bangkuyan misalnya lah, ngali banyu satu batu, atau hal-hal yang kasar misalnya ranting kayu kah misalnya, daun kering. Kemudian yang kedua, saya telah menyediakan air atau banyu, sama aja banyak air deh. Artinya mandi WC itu nah, mengantar bahira ada dulu banyunya. Kayak itu pada kenapa sudah tertinggir-tinggir pada ada banyunya kali. Nah itu sunnah, kan dapat pahala. Yang kedua, masuk WC dengan kaki kiri. Jadi masuk dengan kaki kiri, jangan kaki kanan masuk. Nah pakai kaki kiri. Kemudian keluarnya dengan kaki kanan. Jadi masuk kaki kiri, keluar betis kanan. Nah ingatkan tuh, masuk betis kiri, keluar betis kanan. Yang ketiga, memakai alas kaki. Makanya bagusnya ada sandal di muka WC. Nah, apa hikmahnya jadi pakai kaos kaki ke WC? Salah satunya supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam WC itu kan kita berjejak nih. Nah, itu kadang masuk ke dalam pori-pori betis kita. Nah, masuk tuh bisa jadi penyakit macam-macam. Nah, jadi disunahkan memakai alas kaki atau sandal. Kemudian yang kelima, disunahkan berdehem-dehem. Berdehem-dehem ini pas mana? Pas kita sudah berbasuh karena berbasuh oleh. Jadi berdehem kayak itu. Hikmahnya apa? Fungsinya, manfaatnya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa kencing atau kamih kita yang belum sempat keluar semuanya. Jadi nah, dihajan, mendingnya dari dihajan. Nah maka itu membantu keluar yang sisa-sisa kamih tadi. Nah itu bagus diamalkan. Kemudian yang keenam, tidak berkata-kata dan bermain-main. Nah jadi di dalam WC jangan sampai berkata-kata atau berpandiran. Maksudnya WC bertata ini, berpandiran misalnya. Nah jangan sampai, itu kada dapat pahala sunnah dan tidak mengerjakan sunnah-sunnah ketika dalam WC. Atau bermainan misalnya, nah jangan bermainan. Nah mainan apa misalnya, barangai main HP kan misalnya, main Mobile Legends, nah jangan. Atau mainan yang lain-lainnya. Nah. Kemudian lagi yang ketujuh, tidak melihat kemaluan. Nah jangan dilihat kemaluan ya, sama kotorannya juga jangan dilihat. Nah itu banyak
larangan-larangan ketika di WC itu banyak sebenarnya. Salah satunya dilarang melihat kotoran yang keluar. Kalau misalnya melihat hijau, warnanya kuning, ini itu ya. Kemudian yang ke-8, membaca doa ketika hendak masuk dan hendak keluar. Jadi ketika hendak masuk tuh baca doa dulu. Membacanya di luar. Doa masuknya Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuknya. Artinya ya Pak, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi waktu kita kami atau bahira di dalam WC itu, ketika membaca doa kita dilihatinya oleh setan. Bila binian nang kami setan lakian nang katujuh malihati. Bila bibinian bila lakian nang kami setan bibinian nang malihati. Jadi kita membaca doa nih nya kada melihat lawan kita. Makanya baca doanya dulu sebelum masuk. Kemudian setelah keluar kita membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Diulang, Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Diulang, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, seperti itu. Artinya aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan menyehatkan aku. Nah, itu yang disunahkan di dalam kita buang hajat, maupun hajat besar maupun hajat kecil. Kita ulangi tadi ada 9 ya. Yang pertama menyediakan air, yang kedua masuk dengan kaki kiri, ketiga keluar dengan kaki kanan, keempat memakai alas kaki atau sendal, kelima berdehem-dehem, keenam tidak berkata-kata dan bermain-main, ketujuh tidak melihat kemaluan, yang kedelapan membaca doa ketika hendak masuk dan keluar. Dan ya itu untuk sunnah dalam buang air kecil. Maka bila kita mengerjakan ini maka kita akan mendapatkan pahala. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.